harus ada keberanian mengatakan bahwa perilaku transaksi uang atau politik uang misalnya itu bukan budaya Minangkabau, itu bukan orang Minangkabau. Karena pengambil kekuasaan atau penguasa tidak melihatnya sebagai sebuah solusi dan menghidupkan kembali berbagai nilai-nilai kebudayaan, itu kan memerlukan sebuah keputusan politik yang kuat. Misalnya berani nggak misalnya pemerintah melakukan investasi yang besar, misalnya untuk bagaimana kemudian nilai-nilai adat itu diajarkan dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, ketemu lagi kita dalam podcast Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, ngobrol santai di ruang publik yang penuh makna soal demokrasi yang bermartabat. Kalau biasa kita bicara banyak hal mengenai pengawasan, kemudian regulasi, fungsi-fungsi dan seterusnya. Kali ini kita coba lihat dari sudut pandang kebudayaan yang lebih dalam, karena kita sadar betul Minangkabau adat budaya bukan sekedar menjadi tradisi, tapi juga kompas moral dalam kehidupan. Bahkan banyak hal yang kemudian memberi dampak positif atas penyelesaian-penyelesaian itu secara kebudayaan. Termasuk tentu yang hari ini menjadi topik bahasan kita berkenaan dengan demokrasi politik yang kita bingkai dalam pencegahan. Kemudian tentu garis besarnya adalah pergantian kekuasaan secara pemilu di Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah budayawan, seniman, kemudian tentu menjadi pemerhati sosial hampir di semua lini kehidupan di Sumatera Barat. Kita kedatangan Bung Edi Utama. Selamat siang, Bung. Selamat siang, Bung Kadafi. Nah, beliau Bung Edi Utama, dari dulu kita hampir semua orang yang mengenal beliau memanggil Bung. Begitu juga kita sejak mengenal beliau memanggil Bung. Beliau hampir warawiri di 5 benua, memperkenalkan, menyampaikan, kemudian memberitahu publik dunia soal keelokan budaya kita di Minangkabau. Nah, keelokan budaya Minangkabau ini kemudian bisa memberikan banyak dampak positif. Jadi Bung, entah berapa sehari atau 2 hari yang lalu, saya lihat sepertinya Bung kemarin mengupload kisah-kisah di Jerman. Waktu itu saya lihat di Australia, di Kanada ya, di peristiwa-peristiwa beliau. Ada satu saya lihat Bung di dalam ruangan kayak ballroom besar itu, di mana itu? Di Kanada apa di Jerman itu ya? 2 hari yang lalu Bung saya lihat mengupload status itu. Ada bukan kayaknya di Australia. Di Australia. Bukan di awal itu di Hamburg. Di Hamburg, Jerman ya. Sebuah gedung pertunjuk konser yang sangat menarik sekali, dan itu baru. Dan itu salah satu gedung konser terbaik di Eropa sekarang. Di Eropa. Jadi begitu para sahabat sekalian. Kalau sahabat sering melihat beberapa festival internasional, baik musik, budaya, dan yang lain-lain, itu tidak lepas dari campur tangan Bung Edi Utama ini membawa itu ke Sumatera Barat. Untuk itu tentu kita perlu mendengar perspektif beliau dari sudut pandang budaya dan seterusnya. Bisa saja nanti diskusi ini berkembang ke banyak hal, karena beliau tidak hanya menjadi pemerhati, di beberapa kesempatan beliau sering menjadi pelaku. Tentu pengayaan pengalaman ini penting untuk menjadi pengayaan kita juga di Sumatera Barat. Apalagi kita di Sumatera Barat terus mempersiapkan diri, khususnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan semua Bawaslu di kabupaten kota, untuk melakukan konsolidasi demokrasi dalam kerangka mempersiapkan terlaksananya pemilu tahun 2029 dengan baik kemudian benar. Itu sebenarnya misi kita hari ini, Bung. Karena politik ini kan tidak lepas dari mau apa saja profesinya, mau apa saja backgroundnya, mau apa saja profesi dan seterusnya. Itu politik selalu memberikan dampak yang utama. Ya, termasuk kita diskusi hari ini, kalau tidak akibat keputusan politik, tidak mungkin diskusi ini bisa berjalan melalui podcast dan sarana-sarana yang lain. Betul. Bung Edi, mungkin bisa cerita sedikit kira-kira kesibukan kebudayaan dalam waktu dekat ini dan ke depan apa, Bung? Karena kemarin kita dengar Bung sedang sibuk mempersiapkan gedung baru berkaitan dengan membangun kembali kebudayaan kita. Ya, itu sebuah
sebuah tempat, sebuah gedung yang dibangun zaman Orde Baru sebetulnya oleh seorang tokoh Minang, seorang diplomat yang kemudian dulu waktu difungsikan untuk semacam rumah budaya bagi banyak teman-teman yang dari luar, baik dari universitas maupun dari kalangan masyarakat sendiri, komunitas dan segala macamnya itu. Namun ketika gempa 2009 itu mengalami kerusakan yang cukup parah, akhirnya beberapa tahun kemudian kita tidak lagi bisa menggunakannya secara maksimal karena bocor. Iya. Tapi kemudian ini yang menjadi perhatian dari pihak pemerintah pusat. Ya, akhir 2004 saya ketemu dengan Menteri Kebudayaan Bung Fadlizon, dan dia menanyakan ini karena dia pernah berapa kali mampir waktu ada pameran di gedung itu ya? Di gedung itu tahun 2005-2006 gitu, sekitar itu awal itu, dan menyaksikan beberapa pameran yang sempat saya bikin. Jadi dia cukup terkesan sebetulnya di sebuah wilayah Sumatera Barat yang sebetulnya tidak ada tradisi seni rupa yang kuat secara tradisional ya, tiba muncul beberapa gerakan seni rupa baru sehingga dia ini menjadi sebuah ikon baru ya bagi Minangkabau ya, karena tidak hanya di Sumatera Barat, di Jogja juga muncul sejumlah pendekar-pendekar seni rupa yang diakui secara nasional bahkan dunia. Kelompok Jendela misalnya yang mereka bisa menembus berbagai konsep-konsep kontemporer ya, berdasarkan dari gagasan-gagasan tradisional Minangkabau itu, kemudian mereka menawarkan sebuah konsep baru dalam kehidupan seni rupa kontemporer itu. Tapi yang menarik saya lihat, Bung, saya pernah beberapa kali hadir di sana melihat. Saya merasa hampir semua semua insan politik Sumatera Barat bahkan nasional ada di sana, walaupun beda, kalau di kita mungkin beda mazhab, beda ideologi, tapi Bung di gedung itu mampu mempersatukan banyak para pelaku politik itu saya lihat. Ya, karena saya berpikir sebagai orang Minang sebetulnya waktu itu ya, karena Minang itu berpikir tidak ada tukang yang membuang kayu dan tidak ada tukang bantai membuang daging misalnya. Tidak ada yang tidak memberikan manfaat. Kan. Tapi memang saya kira pada situasi itu saya merasa bahwa kita perlu melakukan sebuah konsolidasi, sebuah konsolidasi dari berbagai kekuatan yang berbeda itu ya, karena tiba-tiba kan waktu itu muncul hegemoni yang begitu kuat dari negara ya, dalam kehidupan politik dan dalam kehidupan sosial ekonomi ya. Tapi sehingga kemudian kita dibuat berpuak-puak di situ gitu loh. Iya. Nah, kesempatan lah pada waktu itu saya melihat ini sebagai sebuah jalan yang bersifat alternatif ya. Bagaimana semua kekuatan ini kita bisa pertemukan lagi gitu loh, untuk menjadi sebuah energi baru gitu. Saya kira konsepnya itu, sehingga manajemen yang dikembangkan itu sebenarnya manajemen yang sangat plural sebetulnya. Kita melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan karakter dan latar belakang ya, dan tidak ada yang mencoba mendominasi waktu itu. Iya. Kita buka tikar pertemuan itu sebagai tikar yang sangat demokratis. Dan semua itu dari latar belakang partai politik saya lihat. Iya, jadi politik dan latar belakang pengetahuan, latar belakang profesi juga begitu loh. Masuk juga perbedaan generasi itu bertemu dalam sebuah forum yang kemudian membahas berbagai persoalan, tema-tema yang kita anggap penting di dalam menumbuhkan kembali kehidupan intelektual, kehidupan budaya, dan untuk juga kehidupan demokrasi. Berarti kalau kita lihat lebih dalam, Bung, sebenarnya adat kita di Minangkabau ini mampu mempersatukan semua jenis perbedaan itu, dan sepertinya kita sudah selesai soal hal seperti itu. Kalau secara konseptual dan dalam kehidupan terang itu sudah selesai. Ya. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan gitu loh. Kita jelas dengan tegas dari awal mengatakan bahwa adat selingkar nagari. Itu pasti bahwa berbagai tradisi-tradisi pemikiran, gagasan-gagasan, kemudian cara hidup, cara pandang, cara pikir, itu kemudian memang dihalalkan tumbuh dalam berbagai keragaman di dalam konteks konfederasi Minangkabau itu. Karena Minangkabau bukanlah sebuah negara, bukan sebuah kawasan yang dipersatukan, tapi kemudian sebuah konfederasi yang saling menghormati dan saling berharga. Dan masing-masing negara itu memiliki hak ya, dan kewajiban juga sebetulnya menurut saya untuk satu sama lainnya ya, untuk membangun tradisi mereka. Iya. Nah, dengan perbedaan-perbedaan itu kemudian mereka saling menghormati. Jadi itu bagian fitrah dari kebudayaan Minangkabau saya kira ya. Dan itu yang kemudian saya coba dengan teman-teman lainnya juga ada beberapa untuk menghidupkan kembali dari berbagai forum-forum yang pokoknya kita nggak boleh seragam lah, nggak boleh satu-satu karena burung-burung yang berburu sama itu arah terbangnya kayak yang sama. Nah, kita bubarkan itu.
Kita ingin semuanya ada pertarungan di situ, Iya. ada persengketaan di situ, karena basilang kayu di dalam tungku baru Di situ sana apinya bisa api. nyala ya. Nah itu yang kemudian kita amalkan di situ dalam pertemuan itu, dan saya merasa alhamdulillah waktu itu kok merasa cukup mampu ya mengelola itu ya, Iya. berbagai peragaman itu. Tapi memang itu adalah sebenarnya karena ada integritas ya, karena kita ingin membangun sebuah hubungan yang bermartabat misalnya, yang betul-betul berorientasi pada kepentingan publik ya, kepentingan yang lebih luas ya. luas gitu loh. Tidak ada kepentingan pribadi di situ ya. Sehingga memang berbagai perbedaan itu bisa menjadi sebuah energi baru di dalam mencoba membaca atau merumuskan atau melakukan tindakan-tindakan kultural Iya. dalam masyarakat itu gitu. Nah, kita kan di apa, Bung? Kalau provinsi tentu Sumatera Barat ya. Ya. Tapi kalau kita punya adat dan kebudayaan itu kan tentu bahasanya Minangkabau. Ya. Nah, kita akan mempunyai satu narasi perekat ini, Bung. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah ini, Bung. Ya. Nah, dan ini tentu relevan dengan semua kondisi kekinian kita. Walaupun narasi ini menjadi perekat sudah lama, kira-kira mungkin kalau kita bawakan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasilanya ini kan. Nah, kalau kita kan dipunyai adat bersandi syarak, syarak bersandi kita, Bung. Ya. Kira-kira, Bung, apa relevansinya ini dengan demokrasi dan politik kekinian di Indonesia, Bung? Ya, saya kira justru sangat relevan sekali ya. Karena adat itu sendiri kan sebetulnya adalah bagian dari sebuah cara hidup, cara pandang ya. Implementasi kehidupan sosial, kehidupan bersama dalam konsep adat itu kan nagari ya. Nagari. Bernagari misalnya. Bagaimana hidup bersama, bagaimana saling menghormati. Dan itu sebetulnya adalah persis sama sebangun dengan hidup bernegara sebetulnya. Saya jangan-jangan curiga berbagai pemikiran founding father kita kayak Bung Hatta atau Tamalaka atau yang lain justru melakukan duplikasi atau melakukan sebuah transformasi dari hidup bernegara itu menjadi bernegara. Menjadi bagian dari Karena negara. sehingga banyak peneliti yang mengatakan bahwa negara itu adalah semacam republik kecil. Iya. Nah, saya kira memang eksisnya orang Minangkabau atau tampilnya orang Minangkabau atau bermaknanya orang Minangkabau dalam konteks hidup bernegara mulai dari perjuangan kebangsaan sampai awal kemerdekaan, menurut saya itu karena mereka punya pengalaman hidup bernegara itu sebagai miniatur dari hidup bernegara itu. Saya kira ada relevansinya. Saya ini belum ada yang melakukan kajian yang cukup mendalam yang tentang mendalam, ini, ya. mendalam ya. Ya, Benar karena hidup bernegara itu? kalau kita baca sebagian, Bung, saya sempat juga di zaman kuliah dulu kan baca-baca soal sejarah yang termasuk soal Narepublik. Saya menduga memang benar seperti yang Bung bilang, Narepublik itu gambaran dari itu yang dia tuliskan ke dalam. Ini 2-3 tahun lalu saya pernah menulis film pendek sebenarnya, Bernagari dan Bernegara. Ini masih sebuah proses kajian buat saya. Betulnya kalau orang Minangkabau kembali membangun kemampuannya, modal sosialnya misalnya, untuk bisa hidup bernagari dalam konsep kebudayaan Minangkabau atau ada Minangkabau, saya kira mereka adalah tokoh-tokoh penting di dalam konteks bernegara itu gitu. Karena ada Bisa relevansi yang dihindari sangat itu. kuat gitu. Apapun filosofi yang ada di tingkat bernagari itu sebetulnya itu yang sangat dibutuhkan oleh negara. Itu yang mungkin sebagian dirumuskan menjadi Pancasila misalnya, atau falsafah negara yang lainnya itu jelas sekali ya. Tapi kan ini belum menjadi sebuah kajian, walaupun ada banyak pengakuan bahwa gagasan-gagasan tokoh-tokoh Minang itu banyak sekali yang berkontribusi dalam kehidupan kayak Pancasila dan pada Republik ini. Saya kira itu benar, tapi bentuknya apa secara komunal gitu. Nah, saya membayangkan memang pengalaman hidup bernegara yang kemudian menjadi modal penting bagi orang Minangkabau untuk eksis di panggung bernegara itu gitu loh. Saya kira di situ ininya, relevansinya gitu loh. Ini, Bung, tadi kan Bung, seingat saya itu kalau saya lihat kan semenjak tahun 90-an ini coba bawa semua kebaikan kita di Minangkabau ini mewakili Indonesia ke Ya. berbagai pentas dunia. Ya. Nah, kira-kira, Bung, apa yang menjadi pelajaran penting yang bisa membuat orang di luar kita ini, enggaklah di luar Indonesia kan, seperti di Eropa, di Amerika, dan saya dengar kan Bung juga bukan hanya membawa, tapi Bung juga mengajar di beberapa universitas di luar negeri itu tentang apa-apa yang baik di kita ini. Bukan memberikan workshop lah, Memberikan workshop itu. Ya, saya mungkin kita lebih detail aja ya. Salah satu yang saya bawa keluar itu ya, itu yang saya jual dalam tanda petik ya, memperkenalkan keluar itu, dan kemudian mereka melihat ini sebagai sesuatu yang penting, dan sehingga mereka memodali itu kan.
Karena hampir semua kegiatan saya keluar itu tidak ada dalam konteks saya dibiayai negara Indonesia Republik, tapi itu mereka danai semua. Iya. Nah, salah satu yang menarik menurut saya sebetulnya, saya dari dulu merumuskan bahwa musik, kan saya punya kelompok musik sejak tahun 99 ya, Talago Buni namanya itu. Itu Apa saya Bung Talago Buni? Talago Buni. Talago. Itu yang mulai tampil secara di Eropa tuh pertengahan tahun 1999 gitu ya. Talago Buni ini kalau kita Indonesia kan telaga suara lah kira-kira. Ya danau kecil yang Danau kecil. sumber air yang tak pernah habis, atau sumber bunyi yang tak pernah habis-habisnya gitu. Itu berdasarkan dari sebuah studi saya yang cukup panjang tentang musik Minang tradisional di Sumatera, masuk di Periaman, saya kira yang saya menarik sekali tradisinya, bahwa konsep gagasan tentang musik Minang itu sebetulnya adalah gagasan demokratis. Saya melihat musik Minang itu sebuah konsep yang sangat demokrasi gitu. Misalnya, dan itu bersandar kepada proses penciptaan yang kolektif gitu. Ini bedanya dengan Barat, dengan opera misalnya ya. Opera itu kan sebetulnya sangat mengandalkan bintang-bintang, pengarang lagu misalnya. Kalau di Minang kan tidak ada yang jelasin siapa yang mengarangnya. Kayak Indang misalnya di Periaman itu nggak ada, nggak jelas siapanya, tapi itu adalah sebuah karya bersama, diekspresi bersama. Jadi musik Minang itu adalah sebuah ekspresi kolektif yang kemudian ditampilkan dengan cara yang sangat egalitarian gitu loh. Dan Eropa menerima itu. Dan menerima itu, mereka melihat ternyata ada kutub lain. Kalau mereka selama ini terserap dengan konsep-konsep musik klasik yang sangat kaku, ya, yang sangat sentral misalnya, yang sangat dipengaruhi oleh para musisi, ternyata di sini cair semua, tidak ada. Kita tidak bisa menunjuk siapa yang mengarang lagu-lagu Saluang misalnya, ya, yang setiap malam itu didendangkan di rumah-rumah, di pelataran, di macam-macam, di kelompok-kelompok kecil dengan cara berapak duduk bersama gitu loh, dengan melingkar mulai dari mengantar tidur sampai apa gitu, sampai menjaga kampung gitu. kan. Tapi kemudian setiap orang bisa berpartisipasi di dalamnya gitu. Kalau kita lihat Bagurau misalnya kan, atau Barabok gitu, setiap orang bisa ikut menentukan apa lagunya, lagi minta lagu, kemudian juga bisa melakukan kritik langsung, tapi juga bisa menyumbang pantun, meminta lagu, semuanya itu artinya semua turut serta ya, Bung? Berpartisipasi. Itu sebuah konsep partisipatif. Jadi saya berdasarkan pertemuan itu, kemudian saya ini coba angkat sebagai sebuah konsep komposisi baru. Di Talago Buni itu sebetulnya walaupun ada penanggung jawab dari komposer ya, tapi pada dasarnya proses penciptaannya itu adalah sebuah proses kolektif bersama. Setiap orang harus ikut berkontribusi menyempurnakannya, sehingga betul-betul menjadi karya kolektif. Nah, kolektivisme itu yang saya anggap sebagai kekuatan utama sebetulnya dari kebudayaan Minang, dan juga mungkin banyak dari Nusantara yang lainnya. Nah, ini yang berbeda dengan kebudayaan Barat yang bersandar pada individualistik itu gitu. Jadi kelebihan di sana itu turut serta, artinya semua berpartisipasi, kemudian dilakukan secara kolektif. Kemudian jadi setiap orang bisa berkontribusi untuk menyempurnakan atau memperbaiki atau untuk mengkritiknya gitu. Ya tadi Bung soal adat Nusantara Sara itu kemudian relevan dengan kondisi kekinian kita. Bung, hari ini kan kita selalu pasca reformasi kita mengalami perbaikan ini, Bung. Kita pasca reformasi pemilu 99, pemilu 2004, pemilu 2009 sampai pada terakhir pemilu 2024. Nah, kita sudah bersepakat ini bahwa pergantian kekuasaan secara konstitusi ini mutlak harus dilakukan per 5 tahun dan selalu mengalami pembaharuan. Pembaharuan dari jumlah peserta, pembaharuan dari jumlah metode, sistem pemilu sebelumnya tertutup, kemudian terbuka, kemudian suara terbanyak dan seterusnya. Sampai pada akhirnya semua konsep pemilihan itu kita miliki. Nah, contoh pemilu 2024 kemarin, di Jogja pilkadanya gubernur tidak ada. Siapa menjadi raja selama itu dia jadi gubernur. Di DKI tidak ada pemilihan bupati wali kota, yang ada hanya pemilihan gubernur. Di Aceh ada partai lokal, di Papua menggunakan sistem noken. Nah, semua itu kan kita laksanakan. Ada yang menjadi perhatian publik secara menyeluruh hari ini, Bung, soal politik uang ini. Politik uang ini banyak pihak mengatakan ini budaya, walaupun menjadi budaya 5 tahunan dan yang lain. Banyak juga suara mengatakan ini sebenarnya penyakit saja yang bisa sembuh. Nah, siapa yang menjadi penyembuhnya itu bisa saja salah satunya adalah Bawaslu, kemudian aparatur penegak hukum dan seterusnya. Nah, bagaimana Bung melihat politik uang? Apakah
memang ini menjadi budaya atau penyakit saja nih, Bu? Yang bisa saya pastikan sebetulnya politik uang itu bukan warisan budaya Minangkabau, itu satu ya. Ini penting nih, bahwa politik uang itu bukan warisan budaya Minangkabau. Karena orang Minangkabau itu selalu menyebut atau mengibaratkan dirinya itu orang yang tak kunyang dek kunyi dan tak lama dek santan. Artinya tidak bisa dipengaruhi, mau diinfiltrasi, nggak bisa lah, pokoknya nggak bisa lah. Semuanya itu ada standarisasinya. Mereka tidak bisa dipengaruhi begitu saja untuk melakukan sesuatu yang di luar kemauan mereka gitu. Nah ini menjadi semacam dasar sikap hidup dari orang Minangkabau, bahwa mereka mengatakan bahwa mereka bermartabat. Untuk bermartabat itu mereka mau menyatakan diri mereka tidak kunyi dan tidak lama oleh santan itu, tidak enak oleh santan itu. Dan itu prinsipil gitu. Bagi seorang Minang, ini soal harga diri. Soal harga diri. Nah, kalau kemudian dengan itu saya bisa memastikan bahwa politik uang itu bukan warisan budaya Minangkabau, karena tidak sesuai dengan filosofi dan pandangan hidup dari orang Minangkabau sendiri sebetulnya itu loh. Yang dikatakan tadi tidak kunyang dek kunyi, tidak lama dek santan. Tidak lama dek santan ya, Bu. Nah, kalau mau lebih lanjut ada pantunnya juga. Kalau indak baria, kerimbo indak barangin, walau dipuju ameh perak, haram berkucak lahir batin. Gitu loh. Gitu kan ininya. Tapi poin pentingnya para sahabat sekalian, bahwa memang politik uang itu bukan budaya kita. Bukan warisan budaya Bukan warisan budaya Minangkabau. Itu muncul satu gejala pada yang mungkin yang lebih kontemporer ya belakang-belakang ini. Tapi di dalam konteks Minang, saya kira orang Minang itu adalah orang-orang yang memang ingin mempertahankan segala sesuatunya dengan cara yang sangat perfect ya. Misalnya bagi mereka itu yang penting yang kuriak kundi nang kunyang yang merah sago nang baik budi dan yang baik yang indah basuh. Jelas budi itu adalah semua konsep kebaikan yang harus dipelihara dengan sungguh-sungguh sebetulnya oleh orang Minangkabau itu. Bahasa itu ya semua itu sopan santun, rasa malu dan segala macam itu harus ditanamkan sebetulnya. Dan itu menjadi pegangan dasar dari orang Minangkabau untuk hidup di tengah kebersamaan itu. Kalau kita masuk lebih dalam, Bung, artinya kita warga Sumatera Barat, wabil khusus Minangkabau, kan Sumatera Barat sudah tentu bagian dari Minangkabau ini kan, bahwa mesti malu melakukan praktek baik, praktek politik uang sebagai pemilih, lebih-lebih tentu praktek politik uang sebagai peserta atau para calon. Ya harusnya mereka harus menyadari atau harus memproklamirkan diri bahwa mereka bukan orang Minangkabau lagi kalau itu yang dilakukan. Karena itu bukan warisan budaya Minangkabau, bukan sistem nilai, bukan nilai-nilai ideal dari kebudayaan Minangkabau itu. Tidak ada. Itu adalah perbuatan yang mungkin yang paling hina menurut konsep Minangkabau kalau kita bicara soal lebih spesifik ini, spesifik itu. Betul. Nah, kalau kemudian mereka tetap melakukan itu, ya mungkin mereka harus mempertanyakan diri mereka sendiri, apakah mereka masih orang Minangkabau atau tidak gitu loh. Artinya bukan kita yang bertanya, memang dirinya sendiri yang bertanya. Karena itu self control sebetulnya. Betul. Karena nggak mungkin juga orang di luar diri mereka itu mempertanyakan atau membangun rasa malu itu. Kalau kemudian mereka melakukan itu, artinya mereka harus melakukan self control dengan nilai-nilai yang menjadi latar belakang kehidupan mereka itu. Dan latar belakang kehidupan mereka itu justru bukan mengharamkan menurut saya, tidak menghalalkan itu ya. Ya, itu dianggap pekerjaan yang hina gitu, yang rendahan gitu. Ya, banyak kasuistis ini, Bung. Kemudian mengatakan kalau sekarang kita manfaatkan calon ini dalam artian menggunakan politik uang akan keterpilihannya itu, kapan lagi? Ya, itu kan pemikiran pragmatis gitu. Apakah Minangkabau itu secara konseptual, secara filosofis orangnya pragmatis? Saya kira tidak. Orang Minangkabau itu sangat filosofis sekali. Dia sangat konseptual. Bacalah berbagai pandangan hidup mereka. Bacalah beberapa pepatah petitik mereka, misalnya pantun-pantun mereka atau warisan kato mereka, narasi tentang Minangkabau. Itu mereka justru berpikir sangat dalam sekali gitu. Ada yang tasiri, ada yang tasuru, ada yang apa gitu. Dan semuanya itu sebuah konsep yang sangat multidimensi. Saya misalnya kemarin baru pameran 2 kali di Taman Budaya dan terakhir di Pusat Kebudayaan Universitas Indonesia.
yang dari dibuka 1 Maret kemarin, baru 1 bulan yang hampir lalu, itu bicara tentang bagaimana kemudian peran para sufi, ya. Saya anggap para guru-guru tarekat, kelompok-kelompok tarekat tasawuf itu adalah para sufi, ya. Kalau dilihat dari garisannya, itu yang justru yang menjadi pewaris utama dari kebudayaan Minangkabau. Itu adalah pelestari utama menurut saya. Itu adalah para sufi itu yang di surau-surau itu, mereka yang merawat dengan baik. Misalnya kita melihat berbagai tradisi di dalam budaya agraris misalnya, ada bakau, ada macam-macamnya itu, ada doatul albala, ada kemudian bagaimana mereka merawat alam itu dalam konteks yang dalam konteks spiritualitas itu, ya. Itu ternyata memang saya kira orang-orang sufi yang begitu dalam ininya, ya, secara spiritual gitu. Mereka memikirkan bagaimana hubungan keseimbangan dengan alam itu. Itu pasti mereka bukan orang-orang pragmatis. Itu salah satu menurut saya yang menjadi tonggak dasar, ya, dari kebudayaan Minangkabau itu gitu. Dari dulu. Nah, kalau kemudian aji mumpung seperti itu, ya, mumpung politik uangnya, ya, itu kan pendekatan pragmatis. Saya kira itu juga bukan warisan budaya Minangkabau, kan. Nah, Bung, apa yang mesti kita lakukan sebagai orang Minangkabau, kemudian dalam konteks kebudayaan Minangkabau, untuk menjadi perisai kemudian politik uang ini tidak terwujud, Bung? Saya kira harus dicari. Saya kemarin sempat bekerja selama 2 tahun dikontrak oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk mengaktifasi warisan budaya dunia yang ada di sekitar peninggalan tambang batubara, kereta api, dan segala macamnya itu. Saya banyak berpikir. Saya menemukan sebetulnya salah satu kegagalan orang Minangkabau dan mungkin juga kelompok tradisional lainnya di Indonesia, itu adalah menemukan konsep bagaimana mereka mentransformasikan sistem nilai Minangkabau itu, gitu. Ini yang jadi problem sebenarnya. Nah, saya melihat jalan satu-satunya yang paling strategis itu dalam konteks membangun politik kebudayaan kita, itu bagaimana mengintervensi pendidikan dari awal. Mengintervensi pendidikan dari awal, ya. Karena kita lihat sebenarnya beberapa negara-negara industri yang maju, Jepang saja misalnya, luar biasa kan pemajuan teknologi ilmu pengetahuan mereka. Ternyata mereka tetap mempertahankan sikap Jepang itu karena dari kecil yang diajarkan karakter sebetulnya. Bagaimana membangun sebuah perilaku dan yang sesuai dengan jalan pandangan hidup dari budaya Jepang itu sendiri, gitu. Nah, kita kan sekarang enggak, ya. Kita justru mulai saja anak-anak kita masuk ke kanak-kanak ke SD, justru mereka diajak keluar dari meninggalkan peradaban ibu mereka, kan. Ini menarik, Bung. Tadi Bung bicara soal pendidikan karakter. Nah, kita selama ini dalam konteks kebangsaan, ya, kemudian seluruh lembaga yang melakukan pekerjaan pemilu ini, termasuk Bawaslu di dalamnya, kita 2045 sudah mendeklarasikan sebagai generasi emas, ya, Republik Indonesia. Nah, yang menarik itu pendidikan karakter tadi, Bung. Artinya kalau kita mulai, kita kan punya ini, Bung, taman kanak-kanak. Sebelumnya kita punya pendidikan anak usia dini. Nah, tentu bicara yang tadi Bung sampaikan soal pendidikan karakter, nah, mestinya kan dari sana kita juga mulai. Ya, harus masuk mulai dari situ. Gitu. Dari situ kita mulai masuk. Bahwa memang melakukan pemilihan ketua kelas, kemudian ada pemberian-pemberian itu tidak dibenarkan. Iya, ada banyak aspek dalam kehidupan sosial atau publik kita, ya, masuk politik saya kira, ya. Itu kan pada usia-usia dini itu yang sebetulnya mereka bagaimana mereka dianggap bisa dididik, ya, untuk menjadi apa, ya, punya rasa tanggung jawab, punya budaya antri, punya adat sopan santun, menghormati orang tua dan segala macamnya. Menghormati orang tua bukannya bentuk cium tangan sekarang itu. Betul. Menurut saya cium tangan sekarang itu justru sangat mekanik sekali, kan. Mekanik sekali, kan. Dan tanpa perasaan gitu, sangat teknis. Sangat tanpa perasaan gitu, kan. Karena jadi ini aja, jadi atau istilah sekarang terasa robotik sekali. Robotik saya sebut mekanik gitu, kan. Ini kan tidak mengajarkan sebuah kesadaran tentang rasa hormat sebetulnya, ya. Karena keterpaksaan gitu. Nah, saya melihat justru
pada tingkat sekolah awal, sekolah dasar, taman kanak-kanak, itu justru di situ sebetulnya mengajarkan berbagai nilai-nilai dasar itu. Nah, ini yang kita abai sebetulnya menurut saya. Iya. Sehingga kalau kita bicara soal Minangkabau sekarang atau tentang hal-hal yang sifatnya universal, saya bagaimana cara saling menghormati, cara berkomunikasi, saling untuk bertanggung jawab misalnya kan. Itu kita nggak melihat ada bagian dari itu gitu loh. Dalam sistem pendidikan itu dasar kita gitu. Nah, ini yang kita sekarang meratap sesuatu yang memang tidak kita kerjakan sebetulnya. Kita hanya meratapinya saja, tapi kita tidak berbuat sesuatu untuk itu. Ada yang menarik, Bung, dari semua narasi yang tadi Bung sampaikan soal tidak berubah karena kunyit tadi, kemudian juga tidak berubah karena santan tadi. Apa bahasa Minangnya tadi, Bung? Ndak kuning, ndak lama, ndak santan. Okay. Nah, kita hampir semua kita yang melakukan pembelajaran apa saja, baik pembelajaran formal di sekolah atau pembelajaran secara karakteristik di rumah atau di teman-teman dengan orang tua langsung, selalu kita melihat sejarah ke belakang. Nah, melihat ini, Bung, mungkin Bung bisa beri pandangan bagaimana kira-kira dulu seleksi kepemimpinan yang baik menurut budaya kita di Minangkabau ini, Bung. Saya kira sistem seleksi atau pemilihan atau menyiapkan seorang pemimpin di Minangkabau itu luar biasa menurut saya. Itu kalau dulunya ya, misalnya ada seorang penghulu lah misalnya, dia akan menseleksi dari sejumlah kemenakannya itu, melihat ini siapa yang kira-kira dia akan mencoba itu ya. Dan kalau dia sudah menemukan, dia akan mempersiapkan itu. Tapi itu tidak cukup saja dengan subjektif penghulu yang memilihnya itu. Kalau dia kemudian sudah mulai akan diangkat sebagai pemimpin berikutnya, itu dia juga harus mendapatkan kesepakatan dari Saparwi namanya, keluarga inti. Iya. Dari situ dibawa ke suku. Dari suku harus mendapatkan persetujuan dilewakan pada tingkatnya, diterima di tingkat negara. Itu prosesnya jelas. Saya kira musyawarah mufakat lah yang kemudian menjadi kata kunci yang bagaimana kemudian munculnya seleksi yang demikian, bukan ketat menurut saya, yang sangat kultural sekali ya, betul-betul melihat mengkaji dari berbagai aspek dari calon-calon yang akan diangkat pemimpinnya itu. Ada beberapa syarat sebetulnya yang dikatakan. Kalau kita bawakan ke konteks kekinian, Bung, kan kini zamannya digitalisasi, kemudian mungkin sebagian para sahabat-sahabat muda Bawaslu di luar sana itu kan tidak mengalami secara langsung seperti yang kita urai hari ini. Nah, kalau kita bawakan ke konteks kekinian, Bung, apakah dengan seleksi kepemimpinan yang boleh katakan tadi, pertama seleksi Saparwi dulu, kemudian sekaum, kemudian lebih luas, ya. Tentu dalam konteks one foot one man-nya gimana kira-kira, Bung? Ya, one foot one man itu sekali lagi itu bukan warisan budaya Minangkabau ya, jelas itu ya. Tapi bahwa kemudian tuntutan dari perkembangan zaman itu mengharuskan setiap orang itu menjadi itu ya. Artinya kita tidak bisa lagi menolak itu sebagai sesuatu yang sudah terjadi. Dia harus dalam level universal ini ya, dia harus diakomodasi. Nah, saya kira justru yang bisa difungsikan ini di luar bagaimana memperbaiki sistem politiknya, sistem pemilunya atau memperkuat Bawaslu. Saya kira Bawaslu bisa mendorong munculnya kelompok komunitas, kelompok kepentingan yang kemudian bisa memberikan semacam kontrol atau semacam seleksi yang sifatnya sosial ya. Misalnya dalam satu negara itu ada 2-3 orang yang akan muncul sebagai calon legislatif misalnya kan. Mungkin nagari atau para pimpinan di negara, keputusan di negara itu bisa memberikan ranking sebetulnya berdasarkan pendekatan itu. Ada peringkatnya. Ada peringkat-peringkatnya. Secara kegunaan tanpa dia mencoba mendiskreditkan ya. Iya, betul. Tapi ini kelebihannya, ini kira-kira menurut ini asal usulnya, menurut adat begini, menurut Islamnya begini, menurut pandangan kenegaraannya begini, politiknya begini. Saya kira perlu ada komunitas komunitas yang di tingkat-tingkat masyarakat itu memberikan semacam suara kritis, pandang kritis sebetulnya terhadap setiap calon
itu. Setiap soal. Sehingga bisa itu menjadi semacam rekomendasi bersama atau apa saja, atau sebuah penilaian yang sifatnya netral, sehingga para pemilih itu juga bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari orang-orang Satu sama lainnya. Satu sama lainnya gitu. Nah, di kita ini, Bung, semenjak kita bersepakat Republik ini menjadi bagian dari demokrasi, ada pemilih, ada peserta, kemudian ada yang menyelenggarakan proses pemilihan itu. Nah, negara di dalamnya itu ya tentu ada Bawaslu, ada KPU, ada pemerintah daerah dan seterusnya. Nah, dalam konteks menolak politik uang ini, Bung, tadi kan saya dengar tadi Bung sampaikan itu bukan warisan budaya Minangkabau, politik uang. Artinya semua orang secara personal di Minangkabau ini tidak mudah untuk diinfiltrasi, apalagi dipengaruhi, apalagi di bawah perintah politik uang. Artinya uang diberikan, politik uang itu kan bisa dalam bentuk barang, macam-macam jenisnya. Nah, uang itu sendiri kan sebenarnya barang juga dalam artinya dicetak, dibuat, kemudian didistribusikan. Nah, kalau Bung melihat, ini kan ada peserta yang mau kita titipkan. Artinya si pemilih ini mau menitipkan seluruh daulatnya kepada peserta pemilu ini. Artian sekarang tentu partai politik kalau untuk pemilu, kemudian ada presiden, kemudian ada gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, bagaimana mestinya dalam konteks kebudayaan, Bung? Dalam konteks kebudayaan, para orang-orang peserta ini yang akan dijadikan tempat menitipkan daulat suara ini untuk juga turut terlibat bahwa politik uang itu tidak benar. Itu memang agak berat saya kira ya, karena memang bagian besar dari calon-calon peserta pemilu ini ya, itu mereka mengandalkan itu sekarang. Karena saya melihat tadi yang Bung bingkai dalam bangunan Genta Budaya itu kan semua dari latar belakang peserta pemilu kemudian membangun komunikasi satu sama lain di dalam ya saya kira ini kan perlu ada semacam semacam relasi yang kuat ya antara peserta pemilu dan satu lagi pemilih ya. Saya kira itu. Nah, ini yang jembatan ini yang sebetulnya, relasi ini yang sebetulnya menurut saya tidak begitu nyambung sekarang. Harusnya ada, ini kan sebetulnya masalah kita sekarang kan suara civil society itu kan tidak muncul sebagai kekuatan kontrol kan. Civil society. Okay. Nah, sekarang yang saya masuk komunitas itu. Nah, kalau suara-suara civil society atau komunitas itu mampu melakukan semacam kontrol terhadap berbagai orang-orang yang akan tampil sebagai peserta, saya kira ini juga akan membantu para pemilih sebetulnya untuk melakukan pilihan-pilihan mereka yang terbaik itu. Nah, sekarang kan itu tidak terjadi. Sekarang kan hampir semuanya politiknya pragmatis saja untuk menggolkan orang ini dengan cara-cara yang bermacam-macam itu. Tapi saya kira kalau kita kembali kepada akar budaya kita atau kembali kepada semangat budaya kita, saya kira seorang Minang sebetulnya dari dulu selalu memilih pemimpin yang terbaik untuk mereka, yang bisa mereka kontrol dari jarak yang dekat ya. Jadi kan sebetulnya pemimpin kan ditinggikan sarantiam, didahulukan selangkah saja. Orang-orang yang memang itu dan punya berbagai syarat untuk bisa melakoni berbagai kepentingan dari masyarakat itu rumusannya banyak sekali, kayak pohon gadang di tengah padang tampek belinduang. Itu beringin di tengah padang itu kan itu dia harus memenuhi berbagai persyaratan seperti itu. Dan kalau itu kemudian disuarakan terus menerus oleh tokoh-tokoh masyarakat, misalnya taruhlah Tunku Tiko Sejarah atau oleh kekuatan civil society itu, ini ulama mungkin juga bisa diprovokasi oleh Bawaslu misalnya kan melakukan seperti itu. Saya kira itu mungkin akan menjadi sebuah kesadaran baru juga ya bagi pemilih maupun bagi orang-orang yang peserta pemilu untuk melakukan itu dengan cara yang hati-hati, misalnya lebih hati-hati lah gitu. Bahwa memang politik uang ini tidak benar gitu loh. Belum kalau kita bicara soal agama lagi ya, ini kan kita nggak mau masuk ke wilayah itu, kita lebih masuk kepada persoalan sosialnya saja. Ini memalukan betul secara adat sebetulnya kan. Politik uang ini memalukan betul secara adat. Iya, karena membeli kan. Iya, betul. Membujuk orang dan orang itu terbujuk tanpa dia mengenal kapasitas, integritas
dari orang yang akan memimpin mereka gitu kan. Itu sangat berbahaya sekali menurut saya. Sementara budaya Minang kita mengatakan tadi seperti yang Bung bilang, Iya. ada seleksi tertentu Iya. dan ada prasyarat tertentu untuk seseorang itu bisa Pemimpin. Nah jadi sekarang pemimpin. itu yang harus didorong menurut saya. Ada berbagai kekuatan komunitas, kekuatan civil society dalam masyarakat itu melakukan sebuah sebuah kampanye dulu ya, diakomodasi mungkin oleh Bawaslu atau oleh KPU, lembaga lain untuk bisa menyuarakan itu terus-menerus. Nah ini yang sebetulnya enggak, karena sebagian besar yang kita harapkan itu akan bersuara seperti itu juga ikut main kadang-kadang. Problemnya kan di situ kan. Problemnya di situ. Jadi propaganda positif ini perlu terus kita suarakan. Harus. Saya orang yang tetap optimis, walaupun banyak teman-teman yang mengatakan pesimis melihat ini kan tidak ada gunanya juga. Tapi saya yakin akan ada siklus balik ya. Ada titik balik suatu saat. Nah, ketika titik balik itu terjadi, kalau kita tidak siap, dia akan kembali lagi kepada lingkaran setan yang seperti itu. Maka semuanya harus kita persiapkan menuju titik balik ya. itu. Nah, itu yang saya lakukan. Kenapa saya kemudian mendokumentasikan berbagai kehidupan budaya di pedesaan itu. Karena ini akan segera hilang gitu. Tapi kalau kita punya referensi, punya dokumentasi yang lengkap, minimal dia bisa jadi referensi ketika dia kita kembali gitu loh. Ada yang menarik, Bung. Bung kemudian memperkenalkan semuanya dalam bentuk visual, foto, visual tarian, visual nyanyian, dan seterusnya itu. Nah, sekarang kan anak-anak muda kita, Bung, itu hari-harinya bergelut dengan dunia digital. Bahkan kanal itu sangat bebas malah. Kanal-kanal media sosial, kanal apa saja. Sementara ada kekhawatiran baru sebenarnya di dalam proses politik uang ini, Bung. Sekarang kita mempunyai platform yang bisa mengirimkan uang tanpa bisa diketahui banyak orang. Ya. Nah, kalau melihat ini, Bung, bagaimana kira-kira pandangan Bung sebagai budayawan untuk menyadarkan publik muda kita ini yang memang hari-harinya bergelut dengan platform media sosial dan berbasis digital ini, Bung? Ya, itu bagian yang sangat susah diintervensi juga sebetulnya ya. Tapi saya kira kembali lagi, kalau kemudian sistem nilai, kesadaran nilai ya, sebagai orang yang beradat menurut saya gitu, harusnya itu mereka bisa melakukan kontrol sendiri. Tapi kan kita tidak melakukan semacam penguatan terhadap nilai-nilai itu kan. Kita tidak mentransfer nilai-nilai itu ke dalam kehidupan anak-anak muda itu sebelumnya kan. Kalau saya kira kalau dia beradat, saya kira dia akan merasa sendiri bahwa ini melanggar adat itu. Ada kesadaran self control. Itu kan sebetulnya sangat tergantung kepada kemauan pribadi ya. Apakah kemudian mereka bisa menjadi pemberi penyuap atau menerima suap, kan persoalannya kan keputusan pribadi sebetulnya. Tapi kalau kemudian sistem pribadi ini tidak lagi menjadi bagian dari sebuah sistem nilai sosial atau tidak lagi menjadi rasa malu misalnya ya, dari kehidupan bersama itu, dia akan kemudian menjadi sesuatu yang dianggap biasa sebenarnya. Nah, saya tadi sudah mengatakan kalau ini kemudian tetap dilakukan, harus ada keberanian mengatakan bahwa perilaku transaksi uang atau politik uang misalnya itu bukan budaya Minangkabau, itu bukan orang Minangkabau. Itu harus ada semacam statement yang jelas di situ. Ini perlu didengar oleh sahabat-sahabat muda kita bahwa politik uang bukan budaya warisan adat kita di Minangkabau. Ya. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Bung Edi Utama bahwa semuanya itu memainkan peran nenek mama, alim ulama, kita dan seterusnya. Nah, Bung, ini yang penting lagi, Bung. Apa tantangan terbesar menurut Bung dalam menghidupkan kembali peran budaya sebagai penjaga moral demokrasi kita saat ini, Bung? Ya, tantangan budaya kan mereka, karena pengambil kekuasaan atau penguasa tidak melihatnya sebagai sebuah solusi. Dan menghidupkan kembali berbagai nilai-nilai kebudayaan itu kan memerlukan sebuah keputusan politik yang kuat misalnya. Berani nggak misalnya pemerintah melakukan investasi yang besar, misalnya untuk bagaimana kemudian nilai-nilai adat itu diajarkan dari awal, menjadi semacam paham ya, atau semacam perilaku, semacam nilai yang memang diamalkan gitu. Itu kan memerlukan sebuah proses transformasi yang tidak murah kan, dan mesti simultan dan berkelanjutan. Dan ini memerlukan keputusan politik yang kuat, yang besar.
Nah, saya melihat justru keputusan politik ini setengah hati semua. Seperti iya gitu. Sebetulnya tidak melakukan apa-apa gitu. Seperti iya tapi tidak Melakukan apa-apa gitu. Ya, jadi saya menyebut, sebetulnya ada teman saya menyebut bahwa kita di Indonesia ini kan sepertinya begini. Begitu banyak gerak-gerik gitu. Orang Minang ya. Iya. Dia menyebut orang Minang. Orang Minang itu begitu banyak gerak-gerik tapi sebetulnya tidak ada gerakan. banyak gerak-gerik tapi seperti tidak ada gerakan. Hanya gerak-gerik aja. Gerakan ini kan sebetulnya yang melakukan sebuah gerakan perubahan itu, atau gerakan yang memang melakukan sesuatu dengan cara konsisten ya, dan berkelanjutan kan. Seakan-akan aja semua kan. Tapi ada yang sangat luar biasa dari pembicaraan kita yang panjang ini. Hampir tidak terasa sudah mendekati 60 menit. Ada yang mahal tadi disampaikan. Semuanya daging yang disampaikan oleh Bung Edi Tama. Dan saya tidak bisa melepaskan satu narasi yang beliau katakan tadi. Beliau berkeyakinan bahwa ini akan hilang. Bahwa politik uang ini bukan warisan budaya kita, bukan orang Minangkabau yang melakukan politik uang itu. Dan kemudian beliau juga katakan tadi, mestinya yang melakukan itu bertanya kepada dirinya. Jangan tunggu orang bertanya ya, Bung. Apakah kita ini orang Minangkabau atau tidak dengan melakukan itu? Kalau mau jadi orang Minangkabau, sederhananya begini, berhentilah melakukan politik uang itu. Kira begitu jadinya. Ini sangat fundamental sekali, sahabat-sahabat muda Bawaslu. Kalau mau melakukan politik uang, maka berhentilah menjadi orang Minangkabau. Berhentilah bermimpi jadi orang Minangkabau. Berhentilah bermimpi menjadi orang Minangkabau. Ini sangat luar biasa. Makanya tadi saya katakan, dari awal kita start pembicaraan tanpa basa-basi, kemudian langsung masuk kepada, kalau sekarang anak-anak muda itu kalau dikatakan daging semua ini, Bung. Bung, apa harapan ke depan, Bung? Soal politik uang ini, Bung. Aduh. Saya kira kan sebagai orang budaya ya, saya kira tetap penyelesaiannya adalah pendekatan budaya ya. Pendekatan budaya itu sangat penting sekali ya. Bahwa di situ akan menghidupkan berbagai nilai-nilai ya, yang memang bisa menjadi pegangan untuk berjalan lurus itu gitu. Untuk berkata benar itu misalnya gitu loh. Nah, kalau kemudian nilai-nilai Minangkabau seperti yang saya katakan tadi, bahwa politik uang bukan warisan Minangkabau, tidak kuning dan tidak ada alamat lesantan, harusnya itu menjadi sebuah amalan bersama. Menjadi amalan ya? Ya, menjadi amalan gitu, bukan menjadi percakapan saja gitu. Dan kita istiqomah di sana. Istiqomah di situ. Dan itu saya kira pendidikan lah yang kemudian harus diintervensi. Bagaimana semua anak-anak Minang itu bisa mendapatkan nilai-nilai itu, dan kita harus memikirkan sebuah metodologi yang pas untuk itu sebetulnya. Ini memerlukan metodologinya kan sebetulnya itu kan. Bagaimana mengajarkan adat Minangkabau itu dengan cara sungguh-sungguh, dan kemudian maknanya bisa dipahami dan bisa diamalkan gitu. Dan bisa diamalkan. Sahabat muda Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dimanapun berada, insya Allah nanti akan bisa menyaksikan ini secara utuh. Tadi saya katakan hampir daging semua diskusi kita dari awal, dengan penekanan-penekanan yang disampaikan oleh Bung Edi Utama sebagai budayawan kita, dan sampai kita juga kehabisan narasi untuk bisa menjelaskan lebih lanjut, karena beliau sudah mulai dari start awal menyampaikan hal itu sedemikian rupa, dan semuanya menarik yang beliau sampaikan. Dan yang satu yang pasti, pendidikan karakter mau dimanapun, kapanpun, dan siapapun, tetap ini menjadi bagian penting. Bung, terima kasih Bung, sudah memberikan pengayaan kepada publik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan podcast Bawaslu Sumatera Barat. Dan ini tadi beliau juga katakan bahwa semuanya mesti terlibat aktif melakukan gerakan anti politik uang secara partisipatif, dengan berbagai latar belakang dan hal-hal yang mungkin bisa memberikan nilai baik terhadap hilangnya politik uang. Dan sekali lagi, politik uang itu bukan budaya. Politik uang itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Barang siapa mau sembuh, maka dia akan bisa sembuh. Yang pasti bukan warisan budaya Minangkabau. Dan yang pasti politik uang bukan warisan budaya Minangkabau. Maka bagi orang-orang dan semua kita yang ada di Minangkabau untuk tidak melakukan politik uang, karena itu bukan warisan budaya kita. Sekali lagi terima kasih Bung. Kita di Bawaslu ada tagline Bung. Nanti kita baca bersama-sama. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Saya pandu Bung. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu. Sambil begini tangannya Bung.
begini. Oke, udah lagi. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih, Bung. Oke.